Selanjutnya saya akan menjelaskan example 5.7. Diminta kita untuk mencari kerja maksimal atau W ideal dari kondisi ini, di mana uh, di sini terdapat aliran steady state dengan satu mol nitrogen dalam keadaan gas ideal pada suhu 800 Kelvin dan 50 bar, di mana dimisalkan bahwa temperatur lingkungan atau suhu lingkungan yaitu 300 Kelvin dan tekanan pada lingkungan tersebut adalah 1,0133 bar. Jadi di sini kita tulis dulu yang diketahui dan yang ditanya. Yang diketahui tadi terdapat 1 mol gas N2 atau nitrogen. Pada kondisi pertama, kita tahu bahwa T-nya itu 800 Kelvin dan P-nya itu 50 bar. Pada kondisi kedua, terdapat T atau T3, T2 atau T lingkungan itu 300 Kelvin dan tekanannya itu 1,0133 bar. Di sini kita diminta untuk mencari nilai dari W ideal pada proses ini itu berapa. Nah, langsung saja. Jadi, untuk mencari W ideal, itu rumusnya adalah delta H dikurangi suhu lingkup dikali dengan delta S. Karena kita tidak tahu delta H dan delta S-nya itu berapa, jadi kita jabarkan dulu untuk mencari delta H dan delta S. Pertama kita cari delta H-nya dulu. Seperti biasa, rumus dari entalpi itu adalah integral Cp dt. Karena Cp-nya di sini itu tidak dijelaskan konstan atau tidak kita anggap ini tidak konstan, suhunya berubah dari 800 ke 300 Kelvin. Karena Cp-nya itu udah kosong, jadi kita perlu menggunakan yang namanya ICPH atau integral untuk Cp per R dikali dt. Supaya persamaan ini itu dapat kita ubah ke ICPH, kita kalikan dengan R dibagi dengan R. Karena kalau kita coret, hasilnya tetap Cp dikali dt. Hasilnya menjadi integral dari R dikali Cp dibagi R dikali dt. Nah, kita tahu, maaf, kita keluarkan dulu R-nya ke sini. Sehingga R integral dari Cp per R dikali dt. Dimana kita tahu tadi ICPH itu adalah integral dari Cp per R dikali dt. Nah, ICPH sendiri rumusnya itu adalah integral dari A ditambah BT ditambah CT kuadrat ditambah D per T kuadrat dikali dengan dt. Nah, kita integralkan dulu hasil ini. Sehingga persamaannya itu adalah delta H sama dengan R dikali A dikali T2 min T1 ditambah B dikali T2 min T1 diakarkan 2, dipangkatkan 2 dibagi dengan 2 ditambah C dikali T2 min T1 pangkat 3 dibagi dengan 3 dan D dikali 1 per T2 min 1 per T1. Di sini kita nggak tahu nih berapa A, berapa B, berapa C, berapa D. Kita untuk mencari nilai A, B, C, D itu kita bisa menggunakan appendix C1, yaitu heat capacity of gases in the ideal gas state. Karena tadi diketahui di soal bahwa prosesnya itu melibatkan nitrogen. Jadi di sini kita tahu A-nya itu 3,280, B-nya itu 0,593 dikali 10 pangkat 3, C-nya itu 0 dan D-nya itu 0,040 dikali 10 pangkat 5. Jadi tinggal kita masukkan A, B, C, D. Ini. Kita gunakan R-nya itu 8,314, di mana kita tahu tadi T2-nya itu adalah 300 Kelvin, T1-nya itu 800 Kelvin.
kita masukkan ke semuanya, ke parameter-parameter yang udah diketahui, kita masukkan ke rumus ini, sehingga didapatkan eh, hasil dari delta H-nya itu adalah minus 15,060 Joule per mol. Karena udah tahu delta H-nya, kita cari delta S-nya. Rumus dari delta S sendiri pada gas ideal adalah ini. Rumus ini sama dengan rumus pada example 5.2 yang rumus ini bisa kita cari pada buku Smith 5.10. Karena tadi kita tahu bahwa CP-nya itu tidak konstan, kalau untuk mencari delta S itu kita pakai yang ICPS. Kalau delta H kita pakainya ICPH. Jadi ICPS itu merupakan integral untuk CP per R dikali dV per T. Jadi ini adalah ICPS, di mana ICPS itu adalah integral dari A ditambah B, T ditambah C, T kuadrat ditambah D per T pangkat 3. Kalau ICPH itu T pangkat 2, kalau ICPS itu T pangkat 3 dikali D, T per T dikurangi tan P2 per P1 sama dengan rumus kayak ini. Tinggal kita jabarkan saja. Karena di sini kita diminta untuk mencarinya itu delta S saja, kita pindahkan ruas R-nya ke sebelah kanan. Sehingga didapatkan delta S itu R integral dari A ditambah BT ditambah C T kuadrat ditambah D dibagi T pangkat 3 dikali DT per T dikurangi R ln P2 per P1. R yang kita pakai itu 3,4 mol Joule per mol Kelvin. Nah, untuk ABCD-nya itu kita gunakan yang tadi, yang ini. Pengerjaannya untuk ICPS-nya itu hampir mirip dengan untuk sama dengan delta H yang ada di sini. Cuman bedanya di sini kita pangkatkan 2 karena tadi T-nya itu pangkat 3. P2-nya itu tadi 1,0133 bar dan P1-nya itu 50 bar. Jadi tinggal kita masukkan semua parameter yang udah kita ketahui ke sini. Sehingga didapatkan hasil delta S-nya itu adalah 3,041 Joule mol Kelvin. Karena kita udah dapat delta S dan delta H, kita juga udah tahu suhu lingkungannya itu 300, jadi kita tinggal masukkan rumus hasil dari delta H adalah S dan T lingkungan ke rumus tadi V ideal sama dengan delta H min T lingkungan dikali delta S, dimana delta H itu minus 15,060 Joule per mol per mol dikurangi suhu lingkungannya itu 300 dan delta S-nya itu 3,041 Joule mol Kelvin, sehingga didapatkan W ideal dari proses ini adalah minus ya, ini hasilnya minus 15,973 Joule per mol. Sekian.